Untuk memerangi pandemi COVID-19 yang juga dialami Indonesia, pemerintah telah mendatangkan 75,9 juta vaksin COVID-19, di mana 17,9 juta penduduk Indonesia telah divaksinasi dengan vaksin yang dibeli pemerintah maupun yang diperoleh melalui mekanisme kerjasama yang melibatkan berbagai lembaga atau kementerian, negara donor, Lembaga Kesehatan Dunia WHO, Aliansi Vaksinasi Dunia Gavi, UNICEF, dan juga CEPI. Vaksin yang datang baik dalam bentuk jadi maupun juga bahan atau bulk, kemudian diberikan kepada masyarakat dengan berbagai tahapan dan prioritas. Bahkan Presiden Joko Widodo beserta pejabat tinggi negara lainnya pun menerima vaksinasi COVID-19 sama dengan yang diterima oleh masyarakat. Setidaknya 10.584.489 masyarakat Indonesia telah menerima vaksinasi COVID-19. Meski memiliki efek samping yang ringan, namun dipastikan bahwa vaksin COVID-19 yang diberikan aman untuk digunakan. Ketua Komnas Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan, efek samping yang timbul dari vaksinasi memang ada dan masih dalam tahap yang wajar dan tidak mengkhawatirkan. Vaksinasi sebetulnya kan kita memberikan sesuatu benda asing, yaitu si virus tersebut yang sudah dilemahkan, diaktifasi atau memasukkan materi genetiknya melalui viral vector kepada seseorang. Reaksi natural, reaksi alamiah tubuh apabila ada benda asing tentu akan dikenali. Kemudian kalau dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan akan dibuat zat anti terhadap benda asing tersebut. Kita umpamakan sebagai kalau kita terserang flu, yang menurut kita memang penyakit ringan, tapi kita akan merasa demam, nyeri otot, nyeri sendi, pusing, ya lemes, tidur terus, ya nggak ada nafsu makan. Nah ini juga dapat ditemui kalau kita diberikan vaksin. Ya tentunya reaksi vaksin yang ringan di tempat suntikan tadi bengkak, merah, kekerasan, pegal, ya itu memang karena di daerah tersebut si sel-sel dari tubuh dimobilisasi untuk mendekati benda asing yang masuk itu, antigen tadi, virus tadi yang dimatikan atau komponen virus untuk dikenal. Karena setelah dikenal maka akan dibentuk antibodi. Menurut Hindra, pemerintah melalui berbagai fasilitas kesehatan yang dimiliki selalu siap untuk menerima keluhan yang diterima masyarakat usai pemberian vaksin COVID-19. Ia pun mengatakan agar masyarakat menyampaikan informasi sebenar-benarnya kepada petugas medis mengenai kondisi kesehatannya sebelum menerima vaksin untuk terhindar dari efek samping. Vaksinasi itu tindakan pencegahan. Jadi diberikan pada orang sehat. Untuk memastikan sehat, ya kita harus memeriksakan diri sebetulnya ke dokter, ya. Atau kalau kita merasa pernah menderita atau sedang dalam pengobatan, kita berobat ke dokter yang memberikan obat atau yang kontrol kita biasanya atau kontrol kita terakhir untuk memastikan bahwa penyakit yang kita derita sedang dalam keadaan stabil dengan atau tanpa pengobatan. Bila sudah kita diyakinkan oleh dokter bahwa dalam keadaan sehat, komorbid kita terkendali, maka kita dapat dilakukan imunisasi. Saya tadi sampaikan bahwa imunisasi bukan menyebabkan diabetes, bukan menyebabkan hipertensi dan menyebabkan stroke atau menyebabkan serangan jantung. Namun harus dipastikan bahwa kita dalam keadaan stabil. Hingga saat ini pemerintah terus memantau kualitas vaksin yang diperoleh melalui lembaga-lembaga yang dimiliki dan memastikan kualitas vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat aman, halal, dan baik. Tim Liputan, DAI TV.